Kayak Excel, ini kita kayak kesasar deh. Tapi mapsnya sudah mau sampai gitu kan, dan nggak masuk mobil. Nah, gue sampai sama driver gue, itu ada portal kecil yang dimana itu mobil udah nggak bisa masuk, bro. Mobil nggak bisa masuk, cuman masuk gue buat jalan kaki menuju maps titik itu. Si pengantinnya langsung diem aja. Jadi kita mulai make up ya, bismillah ya. Dia udah nggak ngomong apa-apa, jadi langsung saya kasih foundation, di tap gitu kan. Biasanya kan kalau make up tap. Setelah sambil ambil foundation, udah semuanya bisa taruh. Saya balik lagi ke muka dia, udah meleleh ke bawah. Foundationnya itu nggak nempel. Ya Allah, ini kenapa ya? Kok nggak nempel foundationnya gitu kan? Dek, ini gimana ya? Langsung mukanya gini mukanya. Make upin cucu saya yang cantik. Langsung berubah dari malam merem ke melek. Make upin cucu saya yang cantik. Suaranya nenek-nenek? Nenek berubah, make upin gitu. Kayak tahu kan kalau suara nenek itu bergetar ya. Make upin cucu saya yang cantik. Hari ini guys, gue kedatangan seorang prias pengantin yang kemarin itu lagi viral. Jadi ketika dia lagi merias, itu mengalami kejadian horor sama pengantinnya nih. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Excel. Halo Bang. Nama panjangnya Microsoft Excel? Nama panjangnya Excel Depan. Oh. Udah berapa lama kerja jadi prias pengantin? Make up di rias pengantin ini sekitar sudah 5 tahun, dari mulainya tahun 2018-an. Ya, 2018 sampai sekarang 5 tahun kurang lebih lah, 5 tahunan. Oh iya ya. Kenapa tuh pengen jadi prias pengantin ya? Padahal kan bisa jadi dokter gigi hewan gitu. Enggak. Jadi rias pengantin itu sebenarnya saya dulu tuh, saya sebelumnya Gojek online malah. Oh. Ya, 2017 Gojek online, lalu saya sekali lihat scroll beranda-beranda gitu, ngeliat orang dari biasa menjadi luar biasa, dan akhirnya saya tertarik buat kayaknya asik nih make upin orang dari mukanya biasa jadi keren gitu kan. Setelah saya dalamin, nggak taunya passion saya di sini, dan saya suka jadi rias pengantin. Jadi kemarin itu videonya viral lagi merias hantunya gitu ya? Dari gini ceritanya ya. Jadinya aku tuh make upin pengantin yang dimana pengantinnya itu diganggu oleh seorang nenek gitu kan. Jadi saya make upin itu jam 1 malam, kalau nggak salah jam 1 malam saya make upin si pengantin tersebut. Dari awal tuh sudah diganggu dengan perjalanan saya yang salah ke makam dulu dan ke rumah kosong dulu. Ditahan dulu, jangan cerita dulu. Ini ada videonya? Ada videonya. Nah, kalian bisa lihat videonya nih. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Langsung aja Bang Excel, cerita awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi ini kejadiannya di tahun 2019, di akhir tahun, Desember. Pokoknya kan 2020 Covid ya. Ya waktu itu saya dapat ada job pengantin. Biasanya kalau main Sabtu Minggu itu kayak hari Sabtu main 3 pengantin, Minggu 3 pengantin. Nah kebetulan itu di hari Sabtu saya main 3 pengantin. Biasanya kalau main 3 pengantin itu pengantin yang daftar terakhir itu saya make upinnya jam 2 atau jam setengah 2. Pagi nih? Pagi. Karena durasi make up saya tuh lama. Saya bisa satu pengantin itu bisa 2 jaman. Itu rapih ya, wajah aja ya. Jadi saya udah hitung-hitung saya harus bangun tidur itu jam setengah 1 ya. Jam setengah 1 saya bangun tidur, jam 1 saya udah harus jalan karena maps-nya yang saya cek itu sekitar 1 jam ataupun 45 menit ya. Dan saya sudah info ke pengantin bahwa jangan nggak diangkat kalau aku telepon karena aku nanti kesasar perjalanannya ya. Lalu kalau saya make up itu biasa saya bertiga perginya. Saya, asisten, sama driver. Nah, dimulai dari sini. Dari pertama saya jalan jam 1 sama driver. Biasanya kalau dalam perjalanan itu saya tidur, tiba-tiba sampai aja karena lumayan kan ngisi supaya saya ada tenaga gitu kan. Tiba-tiba asisten saya bangunin kayak Excel, ini kita kayak kesasar deh. Tapi mapsnya sudah mau sampai gitu kan, dan nggak masuk mobil
gitu kan. Nah gue sampai sama driver gue, itu ada portal kecil yang dimana itu mobil udah nggak bisa masuk bro. Mobil nggak bisa masuk, cuman masuk gue buat jalan kaki menuju maps titik itu. Kan kalau di maps itu udah titik kan udah tinggal jalan nih kaki ya. Gue bilang, udah yuk ini sudah sampai, ini sudah mau jam 1:30. Ayo kita aja berdua sama asisten aku ya. Aku jalan sama asisten aku berdua. Akhirnya di kegelapan kok. Saya biasanya itu kalau misalkan mau nandain orang ada hajatan itu ada janur. Ya, tapi ini kok nggak ada janur dan nggak ada suara musik dangdut atau musik apapun yang menandakan bahwa di sini ada hajatan. Namanya malam angkat kalau di kampung tersebut gitu ya. Udahlah, Bismillah. Soalnya si pengantin pernah bilang bahwa hajatannya nggak di rumah dia, tapi dia nyewa di lapangan apapun itu buat hajatannya. Jadi make upnya di rumah si pengantin tersebut gitu kan. Pas saya udah sampai titiknya, ada satu rumah yang jarang-jarang dari tetangga itu ada rumah saya langsung oh ini kayak rumahnya deh, soalnya titiknya sudah sampai gitu kan. Lampunya luar nyala tapi kayak lampu kuning gitu yang kayak kedip-kedip gitu, tapi saya pikir oh pasti ini rumahnya karena udah jam 1:30 gitu kan. Saya bilang langsung assalamualaikum gitu, assalamualaikum. Dan emang ini saya sering lakukan ketika malam sebelum pengantin, kalau ke rumah pengantin gitu kan, kayak ada orang nih kayak bangun zret gitu kan, oh ini rumahnya. Akhirnya saya nggak bilang assalamualaikum lagi karena saya pikir orang udah bangun saat tunggu duduk tuh di gerbang ya. Rumahnya langsung kayak kok dia keluar ya gitu kan, assalamualaikum gitu. Sampai saya itu kan ada kayak kunci ya, tek apa kita ketok aja ya, tapi nggak sopan gitu. Kata asisten aku, udah kak tunggu aja bentar kak, tunggu lagi sekitar 20 menitan. Sumpah dia keluar gitu kan, dilihat tapi kayak ada kehidupan di dalam gitu kan. Akhirnya saya assalamualaikum, ada kali sekitar 50-60an saya bilang assalamualaikum gitu kan. Nggak keluar juga, saya juga udah kayak emosi karena kan makeup itu kan nggak boleh buru-buru ya. Kalau misalnya durasinya sudah berjalan dan udah mau habis, yang ada ntar nggak rapih gitu kan. Pada akhirnya di kejauhan ada seorang datang kayak satpam gitu, kayak hansip gitu. Dek, mau cari siapa? Gitu. Ini Pak, saya mau make up karena ini make up pengantin, ini ada hajatan kan Pak ya? Hajatan di mana? Gitu kan. Kok hajatan di mana? Kok dia satpam penjaga di sini kok nggak tahu kalau misalnya warganya yang hajatan. Ini Pak rumahnya. Di tadi saya assalamualaikum, dia nggak ada yang nyaut, tapi kayak ada orang Pak di dalam, kayak ada kehidupan. Oh, ngawur kamu gitu kan. Itu rumah kosong udah 10 tahun. Kaget saya langsung. 10 tahun rumah kosong. Dan tadi gue lihat apa ya di dalam ya. Yang dilihat apa tadi? Iya, yang gue lihat itu apaan, kayak orang ada di, gue lihat dari ruang tamu kayak bangun seret gitu, kayak bangun dari tempat duduk seret. Oh mungkin bapaknya mau bangunin si pengantinnya, itu udah tamu udah datang. Oh yang dilihat bapak tadi bang? Iya bapak pakai sarung gitu kan, bangun dari tempat kayak bangun kan assalamualaikum, langsung kayak bangun gitu, langsung masuk ke dalam gitu kayak oh bangunin si anaknya, makanya saya diem kan, lagi dibangunin gitu kan. Tapi nggak keluar juga, nggak taunya emang kata si satpam tersebut bilang kayak ini rumahnya mau 10 tahun kosong dek gitu kan. Pak ini saya mapnya sudah di sini loh, nggak ada lagi gitu kan. Coba dia telepon customer-nya gitu, apa telepon si pengantinnya, nggak aktif handphonenya gitu kan. Lalu kemudian emang bukan kamu doang yang kesasar ke rumah itu, GoFood juga sering orang pesen makanan ke rumah itu, Gojek juga sering mesen ke rumah itu. Udah kamu nih jangan di sini gitu kan, cari aja, maksudnya jangan di sini, mungkin bukan titiknya, bukan yang ini, kamu telepon lagi customer-nya kayak gitu kan. Pas aku telepon customer-nya. Tapi memang nggak ada kehidupan di rumah. Nggak ada kehidupan. Rumahnya itu jarang-jarang kayak rumah komplek yang kayak kanan kiri kayak kebun-kebun gitu kan. Entah ada rumah, enggak, entah ada rumah, entar enggak gitu kan. Yaudah akhirnya si satpamnya bilang ke saya kayak, udah ya saya mau keliling lagi. Yaudah Pak, ya Pak gitu kan. Sedangkan durasi udah jam 2 tuh. Saya udah telat 30 menit cuma buat assalamualaikum doang gitu kan. Akhirnya saya telepon lagi, nggak ada karang-karang lagi. Ini sudah di titik ya ini, mungkin kegeser kali gitu kan. Kita jalan lagi. Tahu kan kalau serbang mua itu biasanya mua itu bawa bitikis, bawa perabotan ABCJ gitu kan. Kak, coba Kak di-refresh kan, dikeluarin lagi, diklik lagi, seret. Oh jalan ke depan, belok ke kiri, tapi saya ambil mapnya jalan kaki. Alhamdulillah nggak tahu ini gue refresh gitu. Iya, aku ke rumah lagi begitu. Tapi kayak ada orang gitu, kayak rumah itu kayak ada orang kayak seren gitu, kayak bayangan seret.
udah gue serem gitu kan. Langsung aku ngikutin si titik ini cuma belok doang, berapa menit doang, 1 menit. Langsung saya sama si asisten saya, itu dia tuh, itu kok ada rumah di tengah-tengah ya gitu. Nggak taunya itu makam, ya kan? Nggak, itu makam yang dimana ada pendoponya itu ada kurung batang. Wah, ini udah nggak bener nih gue gitu kan. Sedangkan saya kan sering banget yang dengar cerita-cerita begitu kan ya. Jangan-jangan gue seperti yang gue pernah lihat pelan-pelan kayak gini ya. Aduh, enggak. Udah mendingan gue make upnya entar-entaran deh daripada makin kesasar gitu ya. Yuk kita balik gitu kan. Nah, untuk balik dari posisi saya makam itu ke tempat mobil saya parkir itu lumayan. Jadi mapnya ngarahin ke makam setelah rumah kosong? Setelah rumah kosong ke makam, kan saya refresh, saya ulang lagi, klik lagi, malah masuk ke makam tersebut gitu kan. Tim saya kan, admin saya kan namanya si asisten si Alexa ya. Alexa, kayak kita harus balik deh. Yuk, dia kan penakut banget ya. Dan itu harus melewati kayak pohon-pohon beringin besar itu. Ada suara mulut anak ya. Aduh, ini bener-bener gak bener. Karena rasa marah saya lebih besar daripada rasa takut saya. Marahnya kayak, kenapa sih gue ini kan durasi nih mau mulai make up. Kenapa sih diganggu kayak gini gitu. Jadi saya tuh gak takut, tapi yang takut tuh asisten saya gitu kan. Udah jangan lari. Kalau lu lari, ntar gue ikut lari gitu kan. Suaranya terus-terusan tuh? Terus-terusan sampai menghabisi si gang itu. Suaranya kecil. Kan tahu kan kalau kuntilanak katanya kalau suara kecil itu dekat, kalau besar itu dia jauh gitu kan. Aduh, anjir gitu kan. Kayak gitu kan. Aduh, jangan lari, dia udah ketakutan. Kalau lu lari, ntar gue ikut lari. Udah, jangan lari. Jalan sampai ngos-ngosan tuh jumbo lewat tuh. Aduh, ini kok kita kenapa gitu kan? Akhirnya sampai juga portal, emang nggak bisa masuk motor juga ya. Akhirnya sampai ketemu mobil. Kenapa? Aduh, pokoknya nggak usah diceritain. Ini kita udah 2:30 gitu kan. Udah mau jam 2:30. Ini pengantin belum belum dimulai juga gitu. Yang harusnya jam 2 udah mulai, 2:30 sudah habis waktunya gitu kan. Ya udah, akhirnya tiba-tiba saya telepon lagi ke pengantinnya, masih nggak aktif. Saya pasrah tuh, udahlah sebangun dia aja gitu kan. Nggak lama pas dibangun nih gitu kan. Telepon masuk, alhamdulillah. Tapi saya ngangkatnya hampir kesel ya nggak sih? Aduh gitu kan, hampir kesel gitu kan. Halo gitu. Kak, maaf kak, aku ketiduran. Soalnya aku tadi malam tidur jam 11, jam 12-an. Ini aku baru bangun, maaf ya kak, handphone lupa aku cas. Kakak udah di mana? Dek, sekarang kirimin maps kamu yang terkini. Yang sekarang. Dan abis ini aku mau video call. Jangan dimatiin. Arahin gitu kan. Oh ya kak, tek. Oh ini dah, langsung update, langsung aku telepon dia. Dek, arahin dek. Oh ya kak, lurus, belok, ke kanan, diri, sampai akhirnya kan. Nggak jauh dari posisi itu? Nggak jauh, tapi sekitaran 10 menit sampai 11 menit gituan lah. Lumayan juga. Lumayan lah ya, lumayan. Bukan gang itu yang aku masuk sebenarnya. Karena kan tadi bilang sama Sapam, katanya itu emang sering banget orang diarahin ke situ ya. Nggak tahu, udah 10 tahun itu kata rumah kosong gitu kan. Sampai dong ini rumah tersebut gitu kan. 2:30. Sedangkan saya kan kalau make up lama ya, karena harus rapih gitu kan. Saya masuk, Dek, make up pengantin di kamar ya, gitu kan. Langsung pengantinnya, Kak, saya boleh nggak make upnya berdua aja? Nggak mau ada orang lain selain kita. Ya gue kan nggak bisa tanpa asisten, gitu kan. Langsung ke Anda asisten aku, gimana asisten aku? Nggak kak, kita berdua aja. Oh yaudah ya, aku cuci tangan dulu ya, gitu. Lalu asisten saya di luar ya, ngebantu tim-tim yang lain gitu kan. Saya cuci tangan dulu, cuci tangan di luar bukan di kamar gitu kan. BTK juga masih di depan tempat tidur, di depan tempat tidur si pengantin gitu kan saya taruh. Gak lama saya masuk, pengantinnya mungkin baru bangun tidur kali ya. Kan kalau misal pengantin itu kan kayak kasur baru, dipan baru gitu kan, apapun baru, dia lagi nyisir begini. Gitu. Masuk kak, gitu kan. Gitu. Kok dia tumben banget ya gitu kan. Nyisir malam-malam mau ngapain? Kan tadi gue make upin juga gitu kan. Masuk, pas masuk kunci aja pintunya. Gitu kan. Kunci aja pintunya. Ini kan jadi rumahnya ini kayak rumah zaman dulu banget, kayak rumah bentuk renovasi rumah zaman dulu. Mungkin rumah neneknya kali ya. Rumah Belanda gitu. No, rumah Betawi tapi zaman dulu banget gitu kan. Dia nggak ada pelapon kayak gini, langsung ke genteng. Ya. Aku tuh halunya kayak kayaknya banyak orang di atas lah gitu kan. Kayak serem banget gitu kan, dan dia kayak di pojok pun ada kayak lemari tua gitu, lemari yang masih kaca udah pecah tapi tua gitu kan.
Pokoknya berantakan banget kamarnya, mungkin ada hajatan ya. Tapi itu kayak versi zaman dulu banget, rumahnya kayak sekat-sekat gitu kan. Saya masuk, kunci Kak kamarnya Kak. Kunci Kak. Saya nyiapin alat makeup saya, sudah pakai meja, sudah pakai bangku gitu kan. Kak, aku mau makeupnya di lantai aja ya, nggak mau pakai bangku. Di lantai? Gue kan selalu makeupnya berdiri pakai bangku gitu kan. Dia nggak bisa pakai bangku aja deh. Enggak Kak, saya pengen di bawah gitu kan. Kalau kemudian pengantinnya langsung duduk menghadap saya gitu kan di lantai. Tek. Saya tahu di B3 saya gitu kan. 1, 2, 3, 4 ada lampu pakai 4 kan. Dan wattnya emang gede banget sih lampu B3 saya ini kan. Saya biasanya kalau makeup itu emang nyuruh pengantin untuk tutup mata. Ya, nggak buka mata. Karena biasanya suka ada pengantin yang buka mata, dia sambil ngelihat proses perjalanan makeup suka, Kak ini kok putih banget gini. Jadi kelamaan nih karena selalu, dia mau koreksi. Udah diem aja, udah cakep gitu kan. Dia tutup mata ya deh ya gitu kan. Dia tutup mata, dimulai dari sini. Jadinya saya langsung kayak, biasanya kalau misalnya kalau makeup itu saya lihat jenis kulitnya gini. Aku tanya, dia jenis kulitnya kering atau berminyak? Normal Kak gitu. Tapi saya pegang, kok mukanya dingin banget ya gitu kan. Dingin banget mukanya. Kok mukanya dingin banget ini ya gitu kan. Pas tangannya, kok dingin banget ya. Tapi di sini nggak pakai AC gitu kan. Udah langsung aja kita makeup gitu kan. Saya mau ngecek foundation gitu kan, tek. Alat makeup dan semuanya. Si pengantinnya langsung diem aja, tek. Dia kita mulai makeup ya, Bismillah ya. Dia udah nggak ngomong apapun, dia diem aja tek. Gitu kan. Langsung saya kasih foundation, tek. Dia tap gitu kan. Biasanya kan kalau makeup tap. Saya langsung sambil ambil foundation, udah semuanya bisa taruh. Saya balik lagi buka dia, udah meleleh ke bawah. Foundationnya itu nggak nempel. Ya Allah, ini kenapa ya? Kok nggak nempel foundationnya gitu kan? Dek, ya Kak, kamu pakai krim ya? Enggak Kak, kan kata Kak Excel nggak boleh pakai krim. Oh iya. Saya nggak bilang tuh kalau foundation nggak nempel. Saya hapus lagi, hapus lagi dari awal ya, gitu kan. Mulai lagi, cek. Apa racikan gue kali ya salah ya? Tapi biasanya nggak pernah kayak gini, gitu kan. Saya pegang lagi muka dia, tek. Kok mukanya dingin banget gitu? Kok mukanya dingin banget ya? Terusnya kayak agak-agak keriput tuh nggak sih? Kan dia mukanya masih usia 21, 20 tahun. Kok mukanya tiba-tiba agak-agak keriput gitu kan? Saya tempel lagi. Tek. Longsor lagi meleleh. Ya Allah Tuhan, ya Allah. Sedangkan saya lihat jam, saya kan lihat pengantin kedua keburu kan ya gitu ya. Ya Allah udah mau jam 3. Ini foundation aja belum nempel gitu kan. Tek. Ya Allah, mudah-mudahan ini nggak ada apa-apa gitu kan. Mukanya juga udah kayak, gimana ya Mas, muka-muka kayak dingin banget tapi dia kayak berkeriput gitu kan, kayak nggak nempel gitu kan. Saya langsung berdoa, ya Allah berikanlah kelancaran kerjaan saya hari ini tanpa ada halangan apapun, karena saya kerja juga saya berdoa kerja juga buat ngebagikan kedua orang tua saya. Waktu itu orang tua saya masih ada gitu kan. Langsung nempel lagi, saya paksain nempel gitu. Ya Allah ambil kipas angin langsung nempel kan, tek. Kok biasanya kalau misal pengantin dikasih muka foundation aja kayak udah berubah gitu kan. Kok ini malah kelihatan tua ya? Kan suka ada pengantin kan dia mukanya cantik, ini tapi malah kelihatan tua ya. Ini mukanya kelihatan tua. Kok dia kalau pada kayak longsor gitu kan. Saya paksain. Udah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, udah gak apa-apa. Aku biasanya kalau misalkan makeup itu kan suka nanya pengantin kayak supaya kita nggak tegang gitu kan. Dek, sama calon suami kenal di mana gitu kan. Berapa tahun pacarannya gitu, maksudnya ngobrol basa-basi gitu kan supaya kita tuh nggak tegang gitu kan. Dek, sama calon suami kenal di mana? Udah nggak bersuara, udah diam aja. Oh mungkin ngantuk kali dia. Aku nanya lagi, berapa tahun dek pacaran gitu kan, sambil ngetap-ngetap. Kok dia diam aja ya? Tangannya kan nyentuh kaku gitu, dingin banget. Aduh kayak ada yang aneh gitu kan. Tiba-tiba pas saya ngambil si bedak tersebut dan ngambil si brush tersebut, memang lampu watt saya ini wattnya gede banget, dan dayanya rumah tersebut kadang-kadang sering kayak mati lampu karena ketarik sama si betikis ini. Lampu saya lampu saya korslet mati 4 dan mati serumah-rumah tersebut, ngerti gak sih? Jekrek gitu kan. Ya mati lagi gitu kan. Ya ampun, ini kan kerjaan asistenku biasanya gitu kan. Di orang di luar tuh kayak ada suara kayak kulkas cabut gitu kan. Gak kuat gitu kan. Coba kulkas cabut, kalau nggak siapa nih masak menjikom gitu kan. Dek, ini nggak apa-apa. Nggak ada suaranya. Aku mulai kayak, gue kan tahu banget ini kamar serem banget gitu kan sebelum masuk ya. Dek,
ini gimana ya gitu kan. Langsung aku nyari handphone dong, nggak mungkin cari lilin. Handphone aku cari handphone mana. Handphone juga aku tuh mas berketergantung asisten, apa tuh asisten. Aduh handphone gue mana ya, langsung di tas gitu, ngeraba-ngeraba karena gelap banget kan ya. Pas aku nyalain flash, mukanya, Dek ini gimana ya, langsung mukanya gini mukanya. Tek, make upin cucu saya yang cantik. Langsung berubah dari malam merem ke melek. Make upin cucu saya yang cantik. Suaranya nenek-nenek. Nenek berubah, make upin gitu. Kayak tahu kan kalau suara nenek itu bergetar ya. Make upin cucu saya yang cantik. Saya langsung kaget gitu kan. Saya megang flash lampu ya. Ya Allah ya Tuhan, gitu kan. Lampu langsung lah, tek, itu udah nyala tuh. Langsung saya taruh. Saya tuh kayak mau lari tapi kaki berat, mau teriak, ketahan. Sedangkan kalau gue mau teriak, kita jadi rame, yang ada durasi lama lagi nih make up nih ya kan. Ya Nek, dia merem lagi tek, gitu. Meremnya merem kayak slow motion gitu, tek, gitu. Saya tuh udah gemeteran mas, kayak ya Allah, udah kayak mau nangis tuh ya ampun, kalau ini gimana ini, kalau sampai nggak berhasil gitu kan. Saya make upin shadow gitu kan. Dia tuh sepanjang make up dia menderung gini. Gitu. Saya tuh kayak udah deh gue balik deh, gue gak dibayar gak apa-apa deh gitu kan, tapi ini acara besar orang gitu kan, tapi gue gak pernah kayak gini gitu kan. Aduh gimana ini gitu kan, tek pakai, pokoknya aku make up kilat, udah kayak gini, ntar gak pangling gak apa-apa deh gue deh, yang penting gue cepat selesai gitu kan, gak pangling gak apa-apa deh, ini gue udah gemeteran. Itu gitu lampu kan. udah nyala? Lampu udah nyala, pas dinyalain lah setelah lanjutin make up langsung merem gitu. Nah sepanjang penjelasan make up dia menderung gitu. Gitu. Saya tetap pakai shadow. Saya rasa itu alis miring sebelah ya, karena saya bikin alis itu saya buru-buru gitu kan. Miring sebelah saya yakin, karena saya make up. Gimana sih, saya nggak pernah make up nongkrong gitu saya mas, bisa nongkrong gitu kan, tek karena kan dia nggak mau ke bangku, mau masuk langsung ke lantai. Saya kayak udah ini nggak ada yang salah gini kayak tek. Tiba-tiba pas saya udah make up gila gitu sama pakai siger ya. Gimana sih saya make up kayak gemeter gitu kan. Jalan langsung dia melek gini. Teng. Halo Om. Berubah jadi anak kecil cara ngomongnya. Halo Om gitu. Matanya gini. Halo Om gitu. Bikin cantik ya Om. Saya mau ngomong aja iya aja susah. Pokoknya bikin cantik seperti ratu yang di belakang ya Om. Pakai mahkota yang sama. Ini kan pakai stiker, tek, gitu kan. Saya nggak ngomong apa-apa tuh, kayak mau buru-buru. Om tahu nggak? Banyak loh orang di sini nonton kita, yang melihat kita. Saya nggak mau nengok mas, sumpah. Nggak mau nengok kanan, nggak mau nengok kiri. Lihat mata si pengantin saya nggak berani, sama sekali nggak berani. Cobalah gitu. Tuh di belakang Om ada si ini. Saya udah langsung saya diem. Saya mau ngambil apa? Biasa kalau mereka ada finishing gitu ya, mau ngambil beras aja saya takut, kayak menengok kanan takut ya. Ya Allah, cepetan apa ini? Bodoh lu mau komplain lah besok nih make up gue jelek gitu kan, buru-buru soalnya perjalanan make up ini kayak gue nggak pernah ngalamin gitu kan, dari kesasar sampai hal kayak gini gitu kan. Dek dia langsung dia tuh kayak ada masuk, dia kayak capek gitu. Kenapa kak gitu kan, ini kamu beneran gitu ya, ini kamu kan ya, kenapa kak, dia udah deh aku pulang deh gitu kan, udah kan deh, kenapa kak selesaiin dulu make upnya gitu kan. Dek kok kuat dek gitu kan, kenapa sih kak enggak udah nanti asisten aku yang nulisin make up kamu ya, soalnya kayak EXO udah jam 4 nih gitu, mau subuh juga. Tapi make up udah selesai kak, make upnya dikit lagi selesai. Cekrem, lampu saya yang sebelah kanan atas pecah. Jadi ya mungkin karena udah koset 2 kali ya, yang pertama sekali lampu mati, yang kedua cereng gitu, pecah 1, 2, 3. Bayangin dah, dia lagi kesurupan, gue tak ganti orang, tiba-tiba lampu mati pecah. Teng, saya diem lagi. Si pengantin diem lagi dengan suasana sunyi, lampu pecah. Ini aku mikir, ini beling pada kemana ya? Beling pecah lampunya itu kan.
Ya Allah ya Tuhan, kalau gue takut, kata orang tua gue gitu kan, kalau kamu takut dia malah berani, tapi kalau kamu berani dia malah takut gitu kan. Aku ngeraba-ngaba lagi tuh handphone, mana nih handphone gitu kan, handphone ini mana, handphone mana gitu kan, nyari flash gitu kan, dapat gitu kan. Aku bilang kebetulan Mas, tek, Dek, dia begini gitu kan, jangan takut. Bayangin ya Mas, jangan takut. Lampu saya udah kayak, saya tuh udah ngomong, tolongin gua, yang di luar lu masuk deh kemari deh, gitu kan, tolongin gue gitu kan, tapi susah kayak mau bangun aja kaki saya tuh kesemutan. Saya nggak pernah ngalamin kaki kesemutan tuh kayak semua tuh kaku. Jangan takut, gitu kan, jangan takut. Iya mana gimana takut, mata lu mendelik begitu ya. Ngomong juga nenek-nenek kemari itu kan, jangan takut, gitu kan. Oh, dia balik nenek-nenek lagi? Balik lagi, anak kecil tuh hilang. Jangan takut. Gitu. Pokoknya dia bilang gini, make upin cucu saya sampai cantik, make upin cucu saya sampai cantik, make upin cucu saya sampai cantik, gitu kan. Pada waktu itu saya udah nggak bikin apa-apa tuh Mas, kayak ini kapan terangnya sih? gue pengen keluar dari ruangan ini gitu kan. Nggak lama lampunya kan pecah. Lampu pecah, saya udah kayak gelap, lampu nyala lagi, tek. Pas nyala lagi, ada yang ketok-ketok. Tok-toknya tuh kayak tok-tok gitu kan, kayak tok kayak lu ada apa sih dalam gitu kan. Alhamdulillah ada orang yang inisiatif mau masuk ke kamar gitu kan. Alhamdulillah ada orang yang inisiatif mau ke kamar. Itu si pengantinnya lagi nih amai mendut gitu kan. Saya tuh kayak dari saya tempat duduk ke apa tuh namanya, ke pintu itu, saya nggak bisa diri lah Mas, kayak ngesot itu gitu. Kayak saya bukain kan mau kerja slot ya, bukan gini slot kan nama dulu satu. Itu nenek usia 60, itu saya bingung nyebutnya nenek apa jadi ibu, 60 tahunan lah, 62 63. Apa nak, kamu kok jalannya begitu? Kesemutan nek gitu, kesemutan gitu. Emang saya bayangin saya nggak bergerak kaki saya kesemutannya gitu. Dikunci sama dia. Tek. Ayo lanjutin make upnya gitu. Saya temenin gitu. Saya temenin. Saya senang ya. Kok dia seakan-akan tahu gitu kan. Kalau gue tuh dalam kali ketakutan gitu kan. Ya Allah. Saya nggak ngomong dari awal lagi karena akan ngabisin durasi lagi nantinya kan. Ngabisin durasi make up lagi ya. Nek, boleh minta minum nggak sih? Nenek diem aja. Soalnya seret banget Mas, sudah aus, seret gitu kan. Selesai, semuanya saya tatap lagi. Tahu nggak neneknya sebelah saya langsung begini. Langsung. Apalagi ini gitu kan. Langsung bayangin muka nenek, ini nenek asli ya, neneknya. Langsung berubah kayak anak kecil. Halo Om. Ya Allah gitu. Dari pindah situ pindah ke sini gitu kan. Halo Om gitu kan. Langsung dia gini, mata gini. Dia langsung ngomong ke pengantin, pengantin gini. Kamu jangan khawatir ya. Yang ganggu kamu udah aku usirin. Yang ganggu kamu udah nggak ada. Aku udah jagain dari lapangan, dari tenda pelaminan dekor kamu. Aku udah aku pagerin gitu kan. Pokoknya yang nggak suka sama kamu nggak akan bisa ganggu kamu gitu kan. Tenang aja, aku akan jagain sampai acara ini selesai. Itu nenek ngomong ke arah pengantin gitu. Aku denger ya, sebenarnya ada apa sih? Itu kan ada apaan sih sebenarnya, kok dia kesurupannya kok berubah-berubah, entah anak kecil, nanti nenek, ntar pindah-pindahan gitu kan. Langsung nenek langsung dia kayak keluar si arwah si anak kecil tersebut. Ini ada apa nenek gitu kan? Enggak, udah lanjutin. Gitu kayak dia kayak nutupin. Lu kenapa nggak keluar aja Bang? Gue mau keluar sumpah. Kalau gue keluar kan dia bakal belum selesai. Tinggal dikit lagi pakai lipstick. Ngerti ya? Karena kan gue nggak akan balik lagi ke situ. Gue kan makeup cuma awal doang. Oke. Iya. Gue mau selesain dengan selesai gitu. Gue tinggal pakai lipstick doang bro. Tinggal pakai lipstick doang.
Itu terakhir kali gue pakai lipstick. Harusnya tuh pakai lipstick udah selesai, tapi karena banyak kendala yang gue alami, akhirnya gue tuh kayak abis lipstick ini biasanya gue pakai si Siger Sunda dan pakai si jilbab tersebut dan selesai akhirnya. Dan karena ada si ibu-ibu tadi itu kan lama juga kan, dia ngobrol sama si pengantin, lili, akhirnya gue pamit pulang. Dek, kayaknya Kaisal udah selesai make upnya, ini harus sudah selesai gitu kan, karena Kaisal ada pengantin kedua dan ketiga gitu kan. Pengantinnya nggak bilang iya, nggak bilang enggak, cuman gitu kan, anggut aja. Udah aku beresin, tek. Lampu mati lagi, cekrek, tek. Lampu mati lagi. Udah saya terusin dah tuh, ya kan. Saya terusin tutup si butikis, tek. Selesai. Aku nyari apa? Nyari lampu, nyari si handphone supaya jalannya bisa jalan keluar gitu. Tek. Pengantinnya nggak ada. Pengantinnya nggak ada. Si Bibu udah keluar duluan kan sebelumnya kan. Udah keluar duluan, pengantinnya nggak ada. Tahu nggak di mana? Ada di depan aku giniin penerangan, di depan kaca lagi begini. Gitu. Lagi ngaca. Karena aku udah tahu dari si pengantin dari si ibu-ibu tersebut ya, udah biarin aja gitu kan. Yang penting tugas saya untuk make upin si pengantin ini udah selesai gitu kan. Saya tuh lagi bertanya, maksudnya saya bertanya ini kenapa ya? Ada apa ya? Dan saya nggak sempat bertanya ini kenapa dan ada apa, karena saya harus menyelesaikan pekerjaan saya yang harus selesai di pengantin kedua dan ketiga tersebut ya. Sedangkan itu waktunya sudah jam 4, tiba-tiba azan subuh. Allahu Akbar, alhamdulillah gitu, 4:30 gitu. Yang harusnya saya sudah di pengantin kedua, tapi saya masih ada di pengantin ke-1 gitu kan. Udah aku udah mikirin gitu kan. Si pengantinnya di depan kaca kayak, kan kalau misalnya adat Sunda itu kan suka ada pelatih ya mas ini, gitu kan. Udah aku mau buru-buru udah pulang. Tapi si pengantin tuh kayak gimana? Cantik? Pengantinnya dibilang cantik. Saya make upnya kan udah buru-buru ya, dibilang cantik, ya cantik gitu ya, cantik. Pembawanya cantik, lalu karena putih gitu. Apa? Putih. Dan yang tadi ya saya pikir foundation saya itu nggak nempel, tapi setelah saya jalani makeup tersebut foundation nempel. Dan pengantin jadi cakep banget pada hari itu gitu kan ya. Gini, paling gini. Jangan pakai Siger Sunda ya, apalagi gini cetek. Udah dah, saya nggak mau lanjut lagi karena saya sudah kepikiran untuk pindah ke pengantin berikutnya kedua dan ketiga gitu. Dek, kakak pulang ya. Dia kaca jadi gitu, pakai melati. Udah, saya keluar. Asisten saya juga udah di mobil kan ya, karena udah standby di mobil. Kita harus pindah ke lokasi berikutnya. Karena rumah pengantinnya itu kan emang nggak begitu rame ya, karena kan emang saya make upnya kepagian, karena make up ibu hajatnya ataupun make up pagara itu di pagi hari jam 6 ataupun jam 7 gitu kan. Kalau saya make up pengantin tersebut pagi banget karena kan harus mengajar pengantin berikutnya. Tiba-tiba ada si ibu tadi yang nenek-nenek saya bilang itu di depan kaca ibu ini, gitu kan. Terima kasih telah make upin cucu saya. Saya kaget, kok dia udah di sini aja gitu kan. Terima kasih sudah make upin cucu saya. Iya bu, saya langsung ke mobil. Sampai mobil itu udah jam 5 subuh gitu kan. Jam 5 subuh, sedangkan perjalanan saya untuk menuju ke pengantin kedua itu 1 jam kalau di Maps ya. 1 jam kalau di Maps gitu kan. Udah saya bengong itu, saya nggak ngomong apa-apa. Asisten saya nanya, kenapa sih lama banget? Biasanya make upnya cepet banget gitu kan. Udah saya pucat tuh mas. Saya nggak ngomong apa, saya diem aja gitu. Itu kenapa ya? Aku baru berpikir, ini kayaknya kalau aku ambil kesimpulan ya mas ya, kayaknya ada nggak suka dengan dengan acara pernikahan dia. Sudah diganggu di hari-hari sebelumnya. Ya, udah diganggu nih, udah hari-hari sebelumnya. Kayak dia dari malam-malam 1 minggu sebelum hari H, udah sering kesurupan si pengantin tersebut. Kesurupan si Ini diceritain nih? Iya, si ibu itu kan ngomong kan waktu saya lagi bersihin butikes, dibilang katanya, ya emang udah sering kesurupan 1 minggu sebelum hari H ini. Kesurupan gimana? Kesurupan tuh kayak kiriman orang si pengantin ini biar acaranya itu. Yang ceweknya nih? Iya, biar acaranya itu nggak berjalan dengan lancar gitu. Makanya dari seminggu ini kan selalu terhandle dengan si ibu penolong ini ya, dari ininya. Nah takutnya di pas pengerias pengantinnya nih, takut gagalnya nih ya. Makanya waktu si ibu ini tahu nih bahwa saya akan keganggu perjalanan make upnya gitu. Nggak taunya si nenek ini leluhur dia yang ngejagain.
leluhurnya si pengantin tersebut. Menurut ibu-ibu ini. Menurut ibu-ibu ini dari silsilah A, B, C, Z leluhurnya. Tapi pas kesurupan ada ngomong sesuatu nggak gitu? Enggak, dia cuman kayak make upin cucu saya dengan cantik gitu kan. Yang seminggu sebelum acara maksudnya? Iya, oh enggak, dia enggak ada ngomong apapun. Si pengantin tuh enggak banyak ngomong, enggak banyak ngomong. Kesurupan biasa aja. Hanya kesurupan biasa aja. Anak kecil pun cuma yang bilang kayak make upin kakakku ya seperti ratu. Saya bingung tuh, ratu di belakang pakai siger juga sama dengan seperti si pengantin tersebut. Saya juga nggak habis pikir siapa itu ya gitu. Saya dia nggak mau nengok kayak gitu. Sama sekali saya nggak nengok karena saya kayak saya udah mikirin pengantin kedua ini gimana gini. Ini keburu nggak karena semua pengantin ketiganya nikah di jam yang sama jam 8 gitu kan. Nggak, jangan sampai acaranya itu molor karena makeup saya nanti saya akan dikomplain gitu kan. Nama baik juga kan. Yaudah akhirnya saya keluar. Yang saya tangkap sih itu bahwa kayaknya si pengantin ini belum menyelesaikan masalah dengan mantannya gitu kan. Mungkin ditinggal kawin atau apa, mantannya itu nggak suka, makanya 1 minggu ataupun mau mendekati harinya itu dibikin jelek acaranya, entah dari tenda dekornya, entah dari pengantinnya, entah dari apapun kayak gitu mas gitu. Makanya alhamdulillah pas saya udah sampai di mobil udah ketemu asisten saya udah mikir lagi mudah-mudahan di lokasi kedua nggak ada apa-apa gitu kan, soalnya ini nggak pernah saya terbayangkan, kesasar ke makam pun nggak pernah saya bayangkan gitu kan. Akhirnya kemarin keburu itu yang lanjutnya lagi. Iya, yang kedua itu saya udah telat karena saya jadi bilang sama dia subuh udah mulai make up. Ini subuh saya baru selesai, perjalanan 1 jam, otomatis jam 6 saya baru mulai make up gitu kan. Di lokasi berikutnya saya telepon orang suruh make upin duluan, nanti saya yang beresin, yang rapiin karena saya ada kendala yang nggak pernah saya pikirin gitu kan. Itu kayak pengalaman saya yang paling mencekam sih, maksudnya saya nggak pernah juga make upin pengantin kesurupan bapaknya, dia cuma ngejerit doang gitu kan. Jadi gini mas, kalau dalam dunia perweddingan saya salah satunya kalau misal pengantin booking untuk make upin saya gitu kan, saya selalu tanya bapak ibunya masih ada nggak gitu kan. Oh bapaknya saya udah meninggal kak, cuma ada ibunya aja. Oh iya, nanti 1 minggu sebelum hari H ataupun 3 hari sebelum hari H kamu harus nyekar dulu untuk ibu bapak kamu ya. Emang kenapa kak? Kan suka ada anak zaman sekarang yang kayak udahlah gitu kan, nggak harus nyekar ya. Oh iya kak. Nah biasanya kan kalau misalnya ke pengantin itu kan 1 hari sebelum hari H saya nganterin baju pengantinnya nih, jadi besok harinya saya cuma bawa diri doang ya. Saya anterin baju pengantinnya ke pengantin. Ini beda cerita ya. Si pengantin tersebut, dek kamu yang bapaknya udah meninggal ya? Iya. Udah nyekar belum? Iya kak, aku lupa. Emang jauh kuburannya? Enggak sih kak, nggak jauh-jauh banget. Nyekarlah sempetin dek, jangan sampai gak nyekar. Ya kak, iya. Udah aku pulang tuh. Karena itu akan mengganggu saya nantinya. Benar juga kan terjadi akhirnya. Mungkin karena hiruk pikuknya acara tersebut dia sampai lupa gitu kan, bapaknya udah meninggal dan harus di jarah kubur namanya itu kan. Pas mau make upin, saya udah lupa tuh, udah naik lagi tuh, udah nyekar atau belum, karena saya udah menyekarnya berkali-kali. Pas saya mau make upin, dia jeritan mas, wah gitu. Aku udah feeling nih, aduh ini pasti kesurupan bokap ini gitu. Kalau udah, wah ini berdurasi. Aku selalu bikin durasi. Ya, lokasi kedua gimana ya gitu. Kenapa nggak jenguk papa dulu? Kenapa nggak nyamper papa dulu gini? Mentang-mentang saya sudah meninggal gini. Kenapa sih? Itu ya lupa kemarin disuruh untuk nyekar orang tuanya, tapi nggak nyekar orang tuanya gitu kan. Lama tuh, sejam sampai dia minum kopi panas, minum tok gitu kan. Sampai dia minta ini minta itu, berganti-gantian tuh yang mau nyuruh ke dia. Makanya kalau misal orang nikah itu biasanya wajib banget deh, kalau aku ya nyaranin bagi yang ibunya udah meninggal ataupun bapaknya udah meninggal, dikirimkan doa, setidaknya ziarah lah gitulah, ziarah kubur lah, sebelum ziarah kemana-mana ziarah orang tuanya dulu, minta izin, karena orang meninggal itu kan nggak mati kayu kan, tetap ada sebenarnya, maksudnya tetap ada arwahnya kayak gitu, kayak perlu dihargai aja sih mas kalau misalnya dalam dunia pengantin ya, kayak gitu palingan. Mungkin maksudnya ya kita kirim doa lah ke orang tua gitu ya. Orang tua gitu. Langkah baiknya sejarah sih gitu. Berarti banyak juga ya pengalaman-pengalaman horor pas lagi rias pengantin ya. Nah awalnya sendiri ya, kenapa tuh kok pengen jadi perias gitu? Pengen jadi perias pengantin sebenarnya saya bosan sama hidup susah gitu kan. Saya tuh kayak gini mas, saya tuh orangnya hopelessan, suka hilang harapan. Kayak saya tuh pernah berdoa sama Allah kayak gini, ya Allah,
kok saya susah mulu dari kecil ya, nggak ada seneng-senengnya, nggak ada bahagia-bahagianya gitu kan. Kenapa saya kayak gini ya gitu ya. Akhirnya kenapa saya pengen banget kerja sesuai dengan passion saya gitu kan. Sedangkan saya kerja selalu dengan kayak tekanan batin, entah apa makanya. Susah mulu tuh maksudnya gimana? Hidup saya tuh kayak untuk ekonomi susah terus Mas, kayak saya sekolah nggak pernah bayaran sekolah gitu kan. Dari SD, SMP juga saya harus jual kantong kresek di Jual pasar. kantong kresek? Di pasar SMP untuk saya ngelanjutin sekolah saya gitu kan. SMP saya nggak lulus waktu itu saya. Karena saya nggak bayaran sekolah dan akhirnya kalau ujian kan harus ngantri panjang tangan kepala sekolah ya. Pas pelajaran matematika gitu saya ngantri, pas udah masuk udah bel selesai. Akhirnya saya klik aja A sampai umur 50. Masa nggak ada A-nya itu jawaban gitu kan karena durasi. Kayak gitu paling hidup saya terlalu pahit. Makanya saya ambil jalur MUA. Ngambil jalur MUA ini karena saya tuh malah saya sebenarnya nggak kepikir jadi MUA gitu. Sama sekali nggak kepikir. Saya cuma pengen kerja. Saya suka kayak nyanyi gitu kan. Suka entertain yang lain tapi bukan MUA gitu kan. Nah, MUA itu saya bilang saya juga kayak apalagi saya punya banyak teman-teman MUA gitu kan. Ya nanti kalau gua ambil jalur MUA jadi ribut dong ini gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah saya bismillah aja, saya minta izin orang tua saya. Makanya saya jadi perias gitu kan. Ya udah tapi yang benar yang fokus biar sukses kayak gitu. Akhirnya diambil jalur MUA. Pas saya ambil jalur MUA kayak gini saya nggak tahu kalau misalnya dalam dunia MUA ini banyak hal-hal yang saya rasain kayak gitu kan. Belum lagi galeri saya yang itu patungnya kadang-kadang kalau malam itu kayak pasar bunyinya. Berisik banget gitu kan. Kan saya punya galeri pengantin yang dimana patungnya itu patung orang Mas. Ada mata, ada hidung, ada bibir. Punya galeri pengantin? Ada galeri pengantin. Jadinya, sekarang udah bisa bikin itu? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah dari saya. Dulu berarti dari nol banget ya? Dari nol banget. Dari saya cuma punya 3 baju pengantin. Dan itu saya beli bekas. Saya beli bekas ke teman saya. Saya kan orangnya kan kayak gini. Gue harus sukses mumpung orang tua gue masih hidup. Biar ngerasain apa yang orang tua gue rasain gitu kan. Akhirnya saya begini, orang tua gue usia udah 63 tahun, usia Nabi. Mikirnya udah lama lagi gitu kan. Bapak gue 70 tahun. Ini udah bonus banget. Kapan lagi gue ngebahagain kalau misal bukan dari gue sendiri gitu kan. Saya tiap hari Mas, untuk mungkin nanti bisa ngeliat follow IG saya Excel82. Makeup saya di paling bawah itu makeup dulu saya terkenal dengan makeup hantu, makeup horor. Bukan makeupin hantu ya, bukan. Makeup saya tuh kayak Barbie, tapi jelek banget Mas. Karena saya nggak pernah privat makeup dengan siapapun. Saya tuh kayak menggali potensi sendiri-sendiri. Kayak kan zamannya sosmed itu canggih, ada Facebook, ada Instagram. Belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Karena untuk saya privat pun, mendingan saya beli token listrik yang isi 20.000 per hari. Karena tiap hari tuh rumah saya bunyi nit. Aku tuh sampai malu kadang-kadang kayak orang lewat. Sel itu lu bunyi listrik? Enggak, ini udah diisi tapi koslet. Saking malunya. Saya off aja. Tek. Ya Allah, sampai listrik aja gue nggak bisa bayar listrik gitu kan. Itu lagi makeup ya. Untuk kalau teman saya mau main ke rumah nih ya, Sel gue main ke rumah dong ya. Iya bawain ya, lu bawain gue roti bakar ya. Senang tuh. Warkop kayak gitu ya. Oh iya Sel, iya. Ntar dia sampai rumah, tethering dong gue. Mau ngapain sih lu? Gue mau liat inian cara-cara make up gitu. Cara make up tuh Mas. Saya pikir daripada saya nggak punya uang buat privat waktu itu. Saya gali potensi saya dari lihat Facebook, Instagram, gitu. TikTok dulu belum ngeh banget saya. 2018, 19 belum ngeh banget. Dulu kan nyawa model mahal nih ya. Satu model bisa gope ke atas gitu kan. Saya pakai model siapa dah? Tukang jamu, tukang sayuran, tukang siapa aja ibu-ibu ngelewat sayang. Bu nanti saya make upin ya Bu ya. Bu nanti saya make upin ya gitu. Mungkin kalau follow saya tuh tahu mereka tuh termotivasi saya sama saya gimana caranya biar seperti itu. Saya tuh berjuang dari nol banget. Karena saya pernah berpikir gini. Mungkin Allah ngasih saya kesusahan, kemiskinan dalam dunia ini untuk saya nanti meninggal nggak banyak hisapan kali ya. Saking itu nyala Mas, saking kayak kok susah mulu. Nggak taunya alhamdulillah atas doa orang tua saya yang dari sakit orang tua saya udah meninggal dulunya kan. Tapi orang tua sempat merasakan galeri saya yang lama kayak masih 5 baju. Dulu waktu masih 5 baju, orang tua saya kan yang ibu kan udah mandi di situ. Maksudnya udah stroke ya 5 tahun. Saya bawa tuh ke kursi roda, saya kasih lihat, Ma ini galeri Gugun ya Ma, ya atas izin emak, lihat tuh Ma. Iya gue doain ya Gun, semoga nanti galerinya gede gitu. Iya Ma gitu. Aku bawa lagi dijemur gitu kan. Juga kan mak aku dijemur, bokapku juga kerja gitu kan. Udah harapannya di aku aja gitu kan.
Aku kadang-kadang suka kayak sedih, ya Allah kapan ya gue suksesnya ya gitu kan. Udah dari situ ada orang tua saya, akhirnya saya punya galeri. Dari saya tidurnya di dapur mas. Di dapur dekat kompor. Karena satu sama rumah orang tua saya. Sekarang saya alhamdulillah atas rezeki Allah ngitipin ada 2 rumah gitu. Ada galeri, ada mobil 2. Tapi kan orang tua udah nggak ada. Orang tua meninggal selisih 10 bulan doang. Ibu dulu pas Covid ya. Ibu dulu misalnya ibu Maret, bapak Desember gitu. Teng, saya kaget tuh. Ya Allah, gue tuh berjuang buat orang tua, tapi Allah ambil gitu kan. Tapi namanya hidup ya, kita harus ngelewatin semuanya dengan ikhlas gitu kan. Udah sekarang saya kayak tinggal ngejalani sedekah jari orang tua saya aja yang udah nggak ada kayak gitu. Makanya saya tuh kayak sekarang tuh kayak ya udah Bismillah aja gitu. Sukses itu kalau kita tanpa doa orang tua itu susah gitu kan. Saya itu sukses dengan jalur dari orang tua, doa orang tua kayak gitu aja paling. Ya, matanya berkaca-kaca. Ya kalau udah ngomong orang tua saya nggak bisa mas, karena apa ya, orang tua kan yang bikin saya seperti ini gitu kan. Mungkin tanpa orang tua saya nggak akan seperti ini gitu kan. Kadang saya tinggal paling mak karyawan-karyawan saya di rumah kayak gitu ya. Lihat guys kan, bahwa dari cerita horor Prias Pengantin ada the untold story-nya ya. Ada true story-nya. Berjuang dari nol ya, sampai bisa punya galeri, sekarang punya 2 rumah ya. Punya galeri. Karyawan berapa total? Ada sekitar 15 ada. Wow, kita doain deh semoga Bang Excel makin sukses lagi. Nah ternyata Bang Excel ini punya pengalaman horor lain ya yang berhubungan sama Prias Pengantin juga ya? Ada. Nah gimana ceritanya Bang? Oke. Tentang galeri pengantin saya ya. Nih, tentang galeri pengantin saya. Jadinya gini. Rumah saya ini kan saya jadiin galeri. Ada sekitar 50 patung di rumah saya. Ya, ada 50 patung. Patung baju nih ya? Patung baju yang ada mata, muka, bibir, semuanya ada gitu. Bentuknya beda-beda, aneh-aneh gitu kan. Terusnya, seketika dulu kan saya emang main 3-4 pengantin gitu ya mas. Tiba-tiba saya sepi mas. Nggak sepi banget sih, nggak serame hari-hari sebelumnya gitu kan. Kok galerinya sumpek banget ya? Supaya itu kayak kok galerinya kok nggak serame dulu gitu kan ya. Saya bener nggak percaya hal-hal kayak dikerjain orang lu gitu. Enggak, ini cuma promo gue doang, kurang gitu kan. Tapi setiap ada tamu saya, galeri saya yang datang, yang punya mungkin dia punya perasaan apa. Beberapa dia lihat patung di rumah saya yang pakai baju pengantin, dia muntah. Dia lari keluar. Kenapa kak? Itu patung energinya nggak bagus, nggak banget gitu. Itu patung energinya nggak bagus. Kok ngapa ya setiap orang lihat patungnya itu dia muntah? Kayak ngeluarin energi gitu ya. Terusnya saya juga jobnya tuh nggak seramai sebelumnya gitu kan. Terusnya ada beberapa anak kecil yang kayak suka datang ke rumah saya kayak, Mama itu serem banget mukanya itu gitu. Ada cewek serem banget mukanya itu. Saya lihat, mana cewek sih ini patung gitu kan. Yaudah akhirnya saya punya saudara yang punya indera keenam juga gitu kan. Sil kayaknya lu harus di ini deh. Bukan diruqyah namanya itu apa ya. Kayak dibersihin gitu kan. Akhirnya saya panggil 7 orang pintar kayak panglima gitu loh mas. Ya 7 orang masuk ke galeri saya gitu kan. Terus saya di tengah-tengah gitu kan. Nggak taunya pas dibacain, nih di baju hijau ini ada pocong. Di baju merah ini ada kuntilanak nih, ini gitu. Saya berpikir, pantesan setiap malam itu bunyi, berisik banget mas. Rumah saya itu kalau misalkan teman-teman baru saya yang baru pada main atau pada nginep gitu di atas, saya kan sering ngumpulin teman-teman saya karena saya sepi hidupnya ya. Kayak ada pasar malam di bawah ya asal gitu. Karena kamar saya di atas, ya di bawah suku galeri. Enggak, lu berasa nggak sih dengar berisik banget di bawah gitu kan? Dan nggak hanya saya, tapi orang yang lewat juga kayak itu ada apa sih di dalam berisik banget gitu kan? Secara 50 patung mas, kalau berbicara seperti apa? Berisik banget. Pas saya keluar tek, nggak ada apa-apa, sepi gitu kan? Sepi dan kayak kalau misalnya diterangin lampunya itu patungnya udah nggak ada di posisi semula, kayak dia ke kanan, dia ke kiri, dia ke tengah, dia ke kiri. Kalau aku kayak emang udah tahu ya. Oh, saya tahu kalau rumah galeri pengantin itu kalau misalnya ada patung itu biasanya kan suka diisiin jin gitu ya. Nah sekarang suka teman saya yang suka ketakutan kayak gitu kan, kayaknya aneh dari rumah lu ini. Ya udah nggak usah diaminin, kalau diaminin dia merasa ada gitu kan. Pada seketika saya punya admin tuh kayak yang main job pengantin saya gitu. Ada namanya Sepulan gitu kan. Kak, aku masuk sini, kakak tahu nggak sih rumah kakak ini ada raga-raga banyak aneh gitu kan. Iya emang apa?
Nggak apa-apa, kira kakak nggak tahu. Kalau kakak tahu, nggak tahu aku mau bilangin, nggak usah gitu kan. Nah si orang ini kan tahu ya rumahku kayak gitu, kayak serem gitu kan. Dia pernah nih ngencing katanya, pas dia ngencing gitu kan, ada toilet, sebelah toilet saya itu kan ada kamar, bukan kamar, ada lemari tua gitu. Dia kaget mas, ada kuntilanak, kuntilanak, mulutnya gede banget, gitu kan, di paling pojok, dan dia selalu ada di lemari itu. Saya dulu punya lemari tua, pemberian orang tua yang jangan dijual, jangan dibakar, biarin ada di situ lemarinya. Tapi lemarinya udah saya keluarin sekarang, udah nggak pakai lagi. Nah dia ada di lemari itu sih, karena saya sering banget teman-teman saya yang main ke rumah saya selalu ngelihat kayak ada cewek tuh ataupun putih-putih di lemari itu. Makanya saya merasa terganggu, makanya lemari saya keluarin. Nah, itu salah satunya tim saya si admin bunga tersebut sering ngeliat cewek di bawah samping toilet gitu. Entah lagi nyisir, entah lagi apapun kayak gitu. Malah saya sebenarnya saking terkenalnya galeri saya serem gitu ya Mas ya. Jadi di rumah saya itu ada kata orang-orang lihat ada cewek cantik pakai baju merah. Dan dia selalu ada di gaun merah. Kan ada pengantinnya ada gaun merah. Dia selalu ada di gaun merah gitu kan. Yeah. Di gaun merah. Saya tahu tuh kalau misalnya desas-desas dia sering kesurupan si A, si B, si C, dan dia senang banget di rumah saya karena banyak sekali teman-temannya tersebut gitu kan. Saya punya teman nama si Pulan gitu ya. Misal gue nginep. Nah, malam-malam bunyi nih Mas. Tek. Pasti bunyinya jam 2 ke atas tuh. Kayak tembok kayak bunyi tek. Kalau saya kan kayak udah tahu ini si hantu merah ini nih pasti ganggu teman gua nih gitu kan, supaya dibikin teman gue nggak betah supaya nggak suka gitu kan. Tek. Terusnya aku tahu nih Mas, kalau makhluk hantu itu lu jangan takut. Kalau lu takut dia malah nanti yang lebih berpower lagi, tapi lu harus berani gitu kan. Tek. Sel. Lu dengar sih bunyi itu sih? Oh itu orang tetangga gue kan temboknya nyambung sama tetangga sebelah. Dia lagi nembok ini kali paku buat nempel jam dinding gitu kan. Bukan nasi goreng tuh kan? Bukan nasi goreng. Ini tek gitu kan. Ya udah akhirnya saya diemin tuh. Besok saya disamperin sama tetangga yang saya rasa dia yang bunyi tek gitu Mas. Mas Excel kenapa setiap jam 1 jam 2 malam nempelin paku ke tembok? Kita keganggu tahu keganggu tidur kita gitu. Tuh kan, gue pikir apa? Gue bilang apa? Ini pasti si hantu merah ini nggak suka sama teman saya yang suka nginep-nginep begitu kan. Malam berikutnya tiba malam Jumat itu saya udah nungguin tuh Mas. Jam 11, jam 12, nanti kira jam 1 nih, gitu kan. Bener aja. Tek itu sekarang ada TV kayak gitu sama, di belakang dibunyi kayak tembok tek. Kan saya nginep lagi buat teman saya nginep ya. Gue sumpah gue pulang aja deh, gue takut deh. Ini bunyi setiap jam 2, sedangkan gue tahu yang orang belakang itu keganggu. Kayaknya kalau misalnya gue nggak ajak ngomong, susah nih gitu. Langsung saya berdiri. Saya nggak tahu sih, nggak bisa lihat. Saya bilang, lu maunya apa sih sebenarnya? Selalu ganggu teman-teman gue gitu kan. Kan gue nggak ganggu lu. Aku tuh harus berkomunikasi Mas. Saya ambil kayak tembok sang bek. Saya respon, lu maunya apa sih ganggu teman-teman gue kayak gitu. Lali, besok udah nggak bunyi lagi tuh dia. Ini cerita lu gue jadi ngecerita gue dulu. Coba. Dulu gue di kantor lama. Jadi tuh temboknya samping-sampingan sama tetangga. Jadi kalau ada aktivitas pasti kedengeran gitu. Nah kita tuh siang tuh lagi suka masang-masang apa tuh namanya yang kayak hiasan-hiasan di tembok. Nah kalau malam itu suara kenceng banget tuh, buak dari samping tuh kan. Dan itu terjadi berapa hari gitu. Nah ternyata selidik si tetangga itu marah. Karena berisik kalau siang gitu kita ngetok-ngetok. Iya gitu. Marah. Dibalas sama dia malam-malam tuh kenceng-kenceng, duk. Jadi bukan setan, tetangga Bang. Tapi Bang, saja. Lu pernah gak sih? Maksudnya ini cerita horor ya. Horor itu bukan hantu. Jadi pengantinnya itu pas lu lagi rias datang mantannya. Atau pernikahan yang gak jadi. Pernah apa gak sih? Oh iya, yang paling serem itu bukan datang mantan. Kalau gue pribadi sebagai perias yang serem itu dikasih janji manis. Gue pernah dapat job. Totalnya sekitar 24 juta kalau nggak salah ya, itu sama dekor pada zaman dulu ya, zaman tahun 2019 itu kan, dekor pelaminan DP 1 juta Kak, nanti aku
Kak ini aku deposit juta ya kak, aku bayarin nanti selesai acara ya kak, gitu kan. Nggak bisa dia harus masuk sekian, tolong dong kak, saya udah pesen ini itu, karena nanti saya harapannya adalah tamu-tamu yang datang dan arisan dari bokap ibu saya yang akan nanti untuk bayarin ke kakak. Saya pikir ya kali ya, nggak apalah nggak bantu, saya tuh orang tega-tegaan dan gampang kasihan, yalah dia ada di sini juga karena Tuhan misalkan gitu kan. Iya gitu. Pas hari berikutnya pas saya ke rumahnya dia, rumahnya kosong. Maksudnya dia ngontrak nggak taunya, nggak taunya. Terusnya ada kalau nggak salah ada pengantin cowoknya cuman dititipin kakak kartu keluarga ke saya. Kak nih jaminan kakak nanti dibayar nyicil gini. Sampai sekarang hilang, nggak tahu kemana tuh pengantin gua. Tapi nggak apa sih, saya kayak udahlah ikhlas aja karena kenapa? Saya yakin hilang sekian nanti Allah akan ganti sekian. Karena udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai lupa malah. Tapi pernikahannya tetap ada. Udah selesai. Udah selesai. Yang ketahan di saya cuma hasil foto video di saya karena kan belum jadi, dia belum bayar, akhirnya ketahan. Oh dia itu nggak ada kenang-kenangannya kali. Dia nggak ada hubungin saya juga sih. Ada pepatah bang. Baik sama bodoh beda tipis kan. Saya lebih ke baik sih, jangan ke bodoh. Tapi nggak apa, kita memang harus baik ya. Karena ya nanti pasti orang jahat juga pasti kena sendiri ya, kena batunya ya. Yang baik buat yang baik. Tapi pernah nggak lu kayak misalnya si pengantinnya ini kayak dia didatengin mantan atau pernikahannya tuh jadi batal gitu? Oh enggak, saya pernah malah ada pengantin kan pakai 6 baju di pelaminan sendiri dari pagi sampai malam, nggak ada mantan cowoknya. Itu kisah nyata. Saya nggak usah sebutin namanya, pasti dia nonton. Kisahnya gimana? Kisahnya jadinya si pengantinnya tersebut nggak tahu kalau dia bini muda, nggak tahu. Dibawain duit tuh ya sekian puluh juta gitu kan, sama si pengantin cowoknya gitu kan. Nggak taunya udah kedengeran ke kuping si bini tuanya, ya. Lu kata mau nikah lagi ya di sana. Kalau sampai lu resepsi lu datang ya, gua acak-acak itu acara, gitu kan. Sedangkan yang saya ini nih, setiap baju udah dipasangannya nih, ya. Baju Jawa, baju Betawi, baju Sunda, baju Palembang gitu kan. Karena menerima konsekuensi bahwa dia bini muda gitu kan. Akhirnya dia dari pagi jam 9 foto sendiri, ya. Kedua, sampai setiap orang nanya sama dia, pengantin cowoknya mana? Oh, lagi di jalan besan, dikit lagi sampai. Itu dipestain? Dipestain. Rame yang dateng? Rame yang nanggap musik juga. Oh, gitu. ini jadi istri kayak kedua, istri ketiga gitu? Kedua aja dong. Kan istri kedua. Jadi kan dia istri kedua. Dia kalau misalnya kalau pengantin cowoknya sampai datang di pelaminan, gua acak-acak tuh acara, kata si bini tua. Akhirnya konsekuensinya si bini muda tersebut pakai baju 5-6 pengantin, dia sendirian di pelaminan. Nggak ada foto sama kayak biasa kan kalau pengantin foto orang tua cewek, orang tua cowok, nggak, dia sendiri aja sama ibu bapaknya. Sedih ya gitu. Tapi konsekuensi sih dia ada fotonya juga sih gitu kan. Tapi memang dianya udah mau ya? Sudah mau karena udah konsekuensi sih sebenarnya sih, dia udah tahu juga gitu kan. Itu paling malunya sama tamu-tamu. Pernah make upin bini muda ya? Ini udah kawin bang? Belum? Iya tentang weddingnya sama gue ya, sama bunda ya. Bundo. Oke, makasih bang. Udah makasih, banyak bercerita ya. Jadi di kisah kali ini nano-nano nih, bukan hanya horornya, campur-campur ya. Ternyata ada perjuangan juga nih membangun bisnis Prias pengantin. Gue Fajar Aditya, Bang Excel, RJ5 undur diri. Ciao. Thank you semuanya. Assalamualaikum.